Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai dampak perdagangan internasional, yaitu terpenuhnya kebutuhan domestik, meningkatkan devisa, masuknya modal asing atau capital inflow, kemajuan teknologi dan mutu produk yang semakin membaik, lembaga perbankan yang semakin maju, mempererat persahabatan antar negara, meningkatkan kemakmuran negara, serta menurut teori klasik dan neoklasik, perdagangan internasional merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Setiap negara akan mengekspor produk yang memiliki comparative advantage tinggi dan akan mengimpor produk dengan comparative advantage yang kecil. Kenaikan perdagangan akan memperbesar potensi pertumbuhan. Namun, perdagangan internasional dapat menyebabkan ketidakmerataan antara negara miskin dan negara maju, dikarenakan ekspor di negara berkembang ini didominasi oleh produk primer, sedangkan perdagangan internasional dapat menurunkan nilai tukar atau term of trade negara berkembang, dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya mengenai konsep dasar term of trade. Persaingan usaha dan tenaga kerja juga di sini akan semakin ketat, adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain dan timbulnya dominasi ekonomi oleh negara yang lebih maju. Perdagangan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Kemakmuran merupakan tujuan masyarakat bernegara. Oleh karena itu, kemakmuran dijadikan sebagai wujud keberhasilan bagi pemerintah dalam menjalankan suatu negara. Kemakmuran akan tercapai apabila kondisi perekonomian suatu negara dalam keadaan baik, yang salah satunya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari periode sebelumnya. Menurut Sadono Sukirno di tahun 2010, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat itu bertambah, dan kemakmuran masyarakat juga meningkat. Salah satu hal yang dapat dijadikan motor penggerak pertumbuhan ekonomi adalah perdagangan internasional. Menurut Dominic Salvatore di tahun 2012, perdagangan internasional ini dapat menjadi mesin penggerak bagi pertumbuhan atau trade as engine of growth. Menurut ahli ekonomi klasik maupun neoklasik, perdagangan internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Lalu, substitusi impor versus promosi ekspor. Strategi substitusi impor adalah industri domestik yang membuat barang-barang yang menggantikan barang yang sebelumnya diimpor. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sedangkan strategi promosi ekspor lebih menekankan pada orientasi ke pasar internasional dalam usaha untuk mengembangkan industri di dalam negeri. Strategi industrialisasi yang dilaksanakan di negara berkembang adalah industri substitusi impor atau ISI, yang bertujuan untuk menghasilkan barang baru di dalam negeri yang semulanya itu diimpor dari luar negeri. Strategi industrialisasi lainnya adalah industri promosi ekspor, yaitu strategi yang memfokuskan suatu produk yang orientasinya akan dijual ke luar negeri. Lalu ada masalah perdagangan di negara berkembang. Pada kenyataannya, banyak masalah yang dihadapi oleh negara berkembang dalam melaksanakan ISI, yaitu yang pertama, kualitas barang yang dihasilkan di dalam negeri sebagai barang substitusi impor sering jauh lebih rendah daripada hasil produksi luar negeri. Kualitas barang yang lebih rendah ini akan sulit untuk diekspor, sehingga dapat menurunkan penerimaan ekspor itu sendiri. Kemudian biaya produksi yang dibutuhkan pada tahap awal industrialisasi biasanya ini sangat besar yang digunakan untuk mendidik tenaga kerja, membeli mesin, dan membeli bahan baku yang diperlukan. Sehingga hal ini memerlukan modal yang cukup besar. Dan di negara berkembang umumnya hanya memiliki modal yang sedikit.
maka pada tahap awal industrialisasinya terpaksa mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri yang tentunya akan memperbesar biaya produksi sehingga dapat melemahkan daya saing dari barang yang dihasilkan tersebut. Akibatnya, barang-barang dari hasil isi ini relatif kurang berdaya saing karena modal yang dikeluarkan yang cukup tinggi akan menyebabkan harga barang tersebut juga relatif lebih tinggi dibandingkan barang-barang impor. Perusahaan-perusahaan asing yang sudah lama beroperasi di negara berkembang tentunya ikut mengambil manfaat dari proses industrialisasi tersebut. Promosi ekspor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan strategi substitusi impor. Dalam kaitannya, sektor pertanian dengan sektor industri, skala ekonomis, dampak persaingan atas prestasi perusahaan, dan dampak kekurangan devisa atas pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini terdapat skema interaksi kebijakan perdagangan internasional dan strategi industrialisasi dalam pembangunan ekonomi. Kita lihat pada bagian yang pertama ada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, meliputi kebijakan perdagangan internasional dan strategi industrialisasi. Akan ditimbulkan yaitu spesialisasi dan substitusi impor dari kebijakan strategi industrialisasi. Kemudian akan menyebabkan proteksi edukatif yang transparan, selektif, kuantitatif, dan declining yang menimbulkan daya saing yang kompetitif sehingga diperlukan promosi ekspor atau IPE dan nantinya dapat menaikkan nilai ekspor dan nilai tambah manufaktur, akibatnya dapat menaikkan pendapatan nasional. Antisipasi terhadap perdagangan bebas pada negara berkembang. Yang pertama, meningkatkan daya saing produk bukan hanya komoditas ekspor, tetapi juga produk untuk pasar lokal. Peningkatan daya saing ini bisa diupayakan melalui iklim usaha yang kompetitif dengan penghapusan praktek monopoli ataupun oligopoli. Selanjutnya, mengantisipasi perkembangan pasar dunia dengan mempelajari perilaku konsumen luar negeri, tentunya dari sisi permintaan. Apa sih barang-barang yang sedang digandrungi oleh konsumen luar negeri sehingga kita perlu memproduksi barang-barang tersebut dan juga mengikuti perkembangan negara eksportir pesaing dari sisi penawaran. Kira-kira barang-barang apa saja sih yang sedang tren begitu? Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pemain utama dalam mengelola dan menghasilkan barang atau jasa yang bermutu. Mencari temuan baru yang kreatif dan sesuai selera konsumen. Nah, di sini diperlukan kreativitas yang tentunya menyesuaikan dengan selera konsumen masa kini. Kemudian kegiatan perekonomian yang akan dapat tumbuh dan berkembang dengan intensitas tinggi apabila didukung oleh iklim usaha yang baik, kondusif, dan sehat. Terima kasih. Sekian pembahasan pada materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.